Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak dan juga Ananda yang dapat menghadiri undangan dari saya. Sebelumnya untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulainya dengan berdoa. Nah, berdoa yang akan saya pimpin, berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu ya Ibu dan Bapak. Nah, perkenalkan, nama saya Aprilia Suci Handayani. Biasa anak-anak di sini memanggil Ibu Suci dan saya sebagai guru BK di sini. Dan perkenalkan, ini adalah Bapak Raden dan ini dia adalah kepala sekolah dari sekolah kami. Dan ini adalah Ibu Eli. Nah, Ibu Eli ini sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran TIK dari Ananda kita, itu Ananda Ana. Yang selanjutnya itu adalah Ibu Mei. Nah, ini adalah psikolog yang kami undang. Dan ini adalah Ananda kita atau Ananda yang sedang ada permasalahan pada saat ini, itu Ananda Ana. Dan yang terakhir itu adalah wali murid dari Ananda Ana, yaitu Ibu Nanas. Terima kasih semuanya. Nah, adapun maksud dan tujuan saya mengundang Ibu, Bapak, dan Ananda ini adalah untuk melakukan namanya itu konferensi kasus, di mana tujuan dari konferensi kasus ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sedang dialami anak kita. Adapun dampak dari permasalahan dari anak kita ini mungkin dapat mengganggu pengembangan belajarnya. Dan untuk dari kegiatan ini kita juga dapat mengetahui faktor penyebab dari permasalahan ini. Jadi setelah kita melakukan kegiatan konferensi kasus ini, kita sudah mengetahui bagaimana cara pemecahan masalah dan titik terang dari permasalahan yang sedang dialami oleh anak ini. Nah, sebelum saya harap apapun yang kita bahas pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita rahasiakan, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sudah mau datang secara sukarela dan tanpa paksaan. Dan kepada Ananda Ana, Ibu harap terbuka saja untuk menceritakan permasalahannya, agar di sini kita sama-sama memecahkan permasalahan yang Ananda hadapi dan menemukan titik terang. Nah, begini Ibu, Pak, sebelumnya saya mendapatkan kabar informasi dari wali kelas Ana, yaitu Ibu Eli, menceritakan bahwa Ananda Ana ini sudah beberapa kali tidak masuk dalam seminggu ini, kan? Ya, jarang masuk karena semenjak kejadian rusaknya komputer pada pelajaran TIK ya Bu ya. Nah, sehingga kawan satu kelas itu tidak mendapatkan nilai. Nah, saya juga mencari untuk mencari informasi. Saya sudah melihat CCTV seperti itu, dan saya sudah melakukan wawancara dengan murid satu-satu. Dan yang terakhir saya mewawancarai Ananda kita. Tapi dalam kegiatan wawancara dan sekalian konseling, Ananda kita ini belum mau terbuka dan juga gugup seperti itu, dan merasa tidak mau terlalu terbuka berceritakan kepada saya. Untuk lebih jelasnya, informasinya saya serahkan kepada Ibu Eli untuk menceritakan lebih jelasnya. Kepada Ibu Eli saya persilakan. Oke, terima kasih ada Ibu. Jadi begini ya, Bapak, Ibu sekalian. Jadi saat itu saya kebetulan sebagai wali kelas si Ana sedang melakukan ya biasa ya ujian akhir UAS gitu ya. Nah, kan ujian UAS TIK, dimana sistemnya itu setelah mengerjakan langsung keluar nilai gitu kan Bu ya, Pak. Nah, jadi saat mau memulai itu sebenarnya kita sudah prepare sebelumnya. Anak-anak disuruh untuk membawa, karena masih kurang gitu ya, anak-anak masih membawa komputer sendiri, laptop gitu. Nah, sudah kita prepare, sudah kita cek, coba satu-satu, bisa gitu ya, lancar. Nah, entah mengapa keesokan harinya itu karena berhubung ini jam kedua gitu kan, sudah jam bahasa. Nah, saat hendak melakukan ujian di lab multimedia,
programnya itu nggak bisa digunakan gitu Bu, yang komputer anak-anak ya pastinya nggak bisa gitu kan dilaksanakan ujian akhirnya, dan pasti karena itu nilai-nilai anak kelas saya gitu ya kawan-kawan anak juga nggak ada Bu, nggak bisa saya serahkan gitu kepada pihak sekolah seperti itu Bu. Terima kasih kepada Ibu Eli. Nah, sebelumnya kami pihak sekolah ya Pak ya sudah melihat CCTV. Nah, yang terakhir ke ruangan itu adalah si Ana. Si Ana ini terakhir menutup pintu. Nah, untuk mungkin lebih jelasnya apa yang dilakukan Ana, daripada kita menduga-duga, kita lebih baik tanya kepada Ana langsung. Kepada Ana, Ibu persilakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu Wali Kelas dan Ibu Guru BK atas tindakan saya. Tapi yang dikatakan Ibu Wali Kelas itu benar, bahwa saya yang terakhir ke ruang TIK, dan memang saya juga yang mengatur programnya agar tidak bisa digunakan, karena saya merasa ketika laptop saya pribadi tidak bisa digunakan, ya saya tidak mau teman-teman saya dengan lancarnya mengerjakan UAS sedangkan saya tidak. Jadi ya saya berusaha untuk, kebetulan saya juga paham mengenai pemrograman seperti itu, akhirnya ya saya setel lah agar tidak bisa digunakan, ya akhirnya biar sama-sama tidak ujian dan tidak mendapatkan nilai seperti itu. Terus untuk bolos mungkin ya belakangan ini karena saya sering bolos itu karena saya takut saya habis merusakkan program itu kan. Jadi ya saya merasa takut dicari kepala sekolah atau wali kelas, takut dipanggil, dan ternyata memang saya dipanggil hari ini. Saya bolos juga karena saya juga capek gitu Bu. Saya di sini dituntut banyak, saya disuruh belajar terus-terusan, tidak punya teman bermain juga. Saya nggak ada yang mau berteman sama saya yang ambis ini gitu, apa-apa belajar. Jadi teman-teman yang main sama saya itu nggak mau gitu belajar terus gitu kan. Juga saya nggak ngerti gitu gimana sih cara bergaul yang menurut teman saya itu asik gitu. Nah, jadi nggak ada yang mau dekat sama saya gitu. Nah, jadi saya memilih untuk bolos agar saya bisa refreshing, seenggaknya saya bisa di rumah istirahat, nggak dapat tekanan gitu. Karena saya dituntut banyak sama orang tua saya untuk jadi yang terbaik, untuk berprestasi lah. Saya dianggap saya ini bisa gitu. Jadi maka dari itu saya merasa saya mau tenang dulu gitu. Akhirnya saya milih untuk bolos aja. Baik, tadi kata Ananda Ana dia bolos karena takut dicerca pertanyaan kepada teman-teman. Nah, bagaimana nih Bu keadaan Ana di dalam kelas, seperti mungkin hubungan sosialnya kepada teman-temannya seperti apa, bisa dijelaskan? Iya. Jadi tadi kita sudah tahu ya sedikit gambaran alasan mengapa si Ana mau kesini. Kalau bicara mengenai keseharian di kelas ya Bu, Pak, anak ini anak yang cerdas, anak yang pintar. Dia juga seperti yang saya katakan tadi ambis, ambisius sekali. Kalau tugas itu cepat sekali dia mengerjakan gitu ya Pak, Bu. Jadi ketua kelas juga kan? Iya, sekarang ini ketua kelas. Dan kalau hubungan sosial saya kurang ini ya. Tapi kalau saya lihat memang di kelas itu kayak bergeng-geng. Iya, jadi ada saya nggak tahu mereka itu berkelompok berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kenyamanan atau apa? Itu sih Bu, mungkin kalau untuk keseharian yang saya ketahui di kelas si Ana ini. Jadi si Ana ini kurang bergaul dengan teman-temannya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, Ana sudah mencoba untuk bergabung dengan teman-teman atau bagaimana? Sudah Bu, tapi teman-teman saya merasa kayak saya ini nggak asik gitu, karena saya kalau bergabung dengan mereka ya ngajak belajar gitu, mereka kan maunya ya main atau apa gitu, jadi mereka merasa kurang sreg lah gitu gabung sama saya. Jadi akhirnya ya gabung sehari, besoknya ya udah nggak lagi gitu. Oke, sudah mencoba tapi ya. Nah, baiklah, di sini saya mau menanyakan tanggapan dari Ibu
wali murid dari Ana ya. Bagaimana keadaan Ana selama beberapa hari ini? Kan dia sering bolos itu, dan katanya tadi bolosnya pulang ke rumah ya, tidak selalu pergi kemana-mana. Apakah ibu mengetahui atau tidak? Baiklah, terima kasih sebelumnya karena saya telah diundang sini terus untuk permasalahan anak saya ini. Akhir-akhir ini memang saya terlalu sibuk. Saya mengurusi bisnis saya juga memiliki bimbel dan saya jarang di rumah, Bu. Saya juga baru tahu ini kalau anak saya ternyata bolos, tapi dia ternyata di rumah. Sedangkan saya berangkat pagi kemudian pulang malam, jadi saya tidak mengetahui apakah anak saya ini sekolah atau tidak, karena juga saya sibuk ngurusi bisnis saya di luar kayak gitu, seperti itu, Bu. Makanya saya juga kaget kok bisa anak saya merusakkan program di sekolah kayak gitu kan. Sedangkan yang saya ketahui anak saya ini pintar kayak gitu kan, dia menguasai seluruh mata pelajaran, menguasai juga apapun itu. Jadi saya juga terkejut gitu kok anak saya bisa bolos seperti itu, Ibu. Jadi ibu juga terkejut ya. Tadi kan Ana bilang kalau dia itu tertekan karena dipaksa belajar. Nah itu bagaimana ibu, tanggapan ibu? Ya memang saya menuntut anak saya untuk dia harus pintar, harus mengikuti saya gitu kan. Saya pintar juga, dia harus meneruskan apa yang telah saya dirikan selama ini gitu, menjadi bimbel gitu kan. Jadi saya juga menuntut anak saya supaya anak saya itu mengikuti jejak saya gitu. Seperti itu, Bu. Jadi udah kita dapat ya bahwa anak ini kurang, maksudnya selalu ditekan belajarnya sama ibu karena ibu memiliki bimbel. Jadi dia bolos beberapa hari untuk merefreshing otak aja ya, karena dia merasa bersalah kepada teman-temannya karena sudah merusak program komputer. Jadi teman-temannya tidak mendapatkan nilai seperti ibu ya. Nah di sini kan ada ibu psikolog nih yang saya undang. Kepada ibu psikolog, mungkin apa pandangannya ibunya ibu? Baiklah, terima kasih Ibu Suci. Dari pandangan dan pengamatan saya tadi, menurut penjelasan dari rekan-rekan dan Ananda tadi, dapat saya beritahukan bahwa kelihatan sekali bahwa anak ini memiliki rasa takut gitu. Takut melakukan takut melakukan kesalahan, takut mengecewakan ibunya seperti itu, sehingga rasa takut itu yang tinggi menyebabkan dia tidak ingin melakukan sebuah kesalahan. Jadi dia ingin menjadi seorang yang perfeksionis di mata orang tuanya, yaitu ibu sendiri gitu kan. Jadi dia tidak ingin melakukan sebuah kesalahan yang dapat mengecewakan ibu, karena dapat lihat juga dari latar belakang atau background Ananda dan ibu bahwa ibu memiliki bimbel yang pasti pandangan orang, wah pintar nih yang punya bimbel. Jadi ibu ingin menjadikan anak ibu ini sosok panutan juga seperti orang-orang itu. Betul, saya setuju sekali apa yang ibu bilang bahwa pintar itu penting, pintar itu sangat dibutuhkan, apalagi zaman sekarang ini ya kan Pak. Iya. Tapi berteman, memiliki koneksi dengan teman-teman yang lain itu tidak jauh lebih penting dari sekedar pintar. Untuk apa pintar jika tidak bisa kita bagi dengan teman-teman? Jika tidak bisa kita ajak teman-teman lain bersama untuk pintar, untuk sama-sama berkembang, itu sama saja tidak berarti seperti itu ya Bu ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita melakukannya dengan rasa senang, dengan rasa bahagia, itu akan melekat di kita. Tetapi apabila kita melakukan sesuatu itu dengan tertekan, dengan terpaksa, dengan rasa sekedar ingin karena takut seperti itu tidak akan baik untuk diri kita sendiri. Apalagi Ana sedang di masa usia sekolah. Iya, masih muda, masih butuh bermain, masih butuh refreshing, masih butuh jalan-jalan untuk bersama teman-teman. Jika dari sekarang saja dia penuh tekanan seperti itu, kedepannya ya hanya akan penuh dengan stres seperti itu kan, tertekan, depresi seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau saudara Ananda ini kita ubah pola pikirnya menjadi lebih santai, jangan terlalu ambisius seperti itu. Boleh nak, boleh belajar, boleh gitu, tapi berteman itu juga harus ya nak ya.
Itu aja sih pandangan dari saya. Terima kasih Ibu Mei kan, kata Ibu Mei tadi belajar itu penting, tapi kan kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, butuh juga teman cerita seperti itu. Nah, bagaimana nih komitmen dari si Ana? Mungkin sudah mendengarkan, mungkin ada wejangan sedikit dari Ibu psikolog atau dari Ibu Mei ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya setelah mengikuti kegiatan ini, mungkin saya akan mencoba untuk bergaul dengan teman-teman, juga tidak terlalu fokus untuk maksudnya ya bergaul dengan bermain, mungkin tidak fokus, tidak terlalu ambis dalam pelajaran. Tapi itu tadi asalkan orang tua saya juga tidak menuntut banyak pada saya, tidak menuntut saya untuk juara atau apa gitu. Jadi saya juga bisa membagi waktu untuk bermain atau belajar. Ketika saya dapat tuntutan untuk saya harus dituntut juara kelas terus gitu, jadi ya di situ saya berusaha untuk belajar terus, tidak mau mengecewakan seperti yang Ibu Ani tadi katakan, Ibu Mei tadi katakan. Jadi di situ saya mungkin mencoba untuk bergaul dengan teman-teman, mencoba apa ya, mungkin cari cara belajar yang asik pada teman-teman, ya. Sharing. Iya, jadi tidak membosankan. Tidak membosankan. Tidak membuat saya jenuh juga. Iya benar. Jadi Ana ini mau berubah untuk lebih terbuka kepada teman-temannya, juga belajar tapi sedikit dikurangi dengan selingan-selingan dengan teman-temannya. Nah, bagaimana nih komitmen dari Ibu Nanas nih selaku wali murid dari Nana? Sudah mendengarkan apa yang mungkin selama ini dipendam oleh Ana? Baiklah Bu, terima kasih banyak. Saya juga sadar bahwa ternyata pola asuh yang sama ini saya terapkan itu membebani anak saya sendiri gitu kan. Nah, jadi sini saya juga sadar saya akan mengubah pola asuh saya gitu. Saya akan membebaskan anak saya untuk memilih, tidak mengikuti jalan yang seperti apa yang saya tentukan gitu. Karena saya juga sadar bahwa kalau saya terlalu banyak menuntut, akhirnya anak saya depresi, malah jadi bisa berdampak yang lain seperti itu kan. Jadi saya akan merubah pola tingkah laku saya supaya saya juga tidak terlalu depresi dalam tuntutan yang saya haruskan gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya mungkin saya dan wali kelasnya mungkin akan apa nih Bu komitmen dari Ibu nih? Iya. Kayaknya ini lebih ke hubungan sosial dulu ya. Nah, ya. Ya mungkin nanti saya dan Ibu Suci akan bekerja sama untuk melakukan apa itu namanya Bu, yang hubungan sosial kalau Sosiometri. iya, sosiometri ya, untuk mengetahui hubungan sosial dan akan mengarahkan anak-anak itu untuk merangkul si anak ini nih tadi kan. Dan juga Ibu sarankan ya pada anak, boleh ambisi, benar dikatakan Ibu tadi bisa dengan ajak nih teman-temannya untuk belajar sama-sama, kan anak lebih paham misalnya. Nah, ajak teman-temannya untuk belajar sama-sama. Jadi nanti Ibu dan Ibu Suci akan bekerja sama mengarahkan teman-teman anak di kelas untuk lebih merangkul anak lagi ya. Dan Ana juga bisa ambis bersama ya, Bu, ya. Jadi nggak sama-sama sendiri. iya benar juga ya, mungkin saya dan Ibu bekerja sama untuk memberikan sosiometri dan juga memberikan layanan bimbing klasikal seperti etika berteman. Mungkin anak belum mengetahui bagaimana cara bergaul yang baik seperti itu. Nah, tadi kan udah mendengar komitmen nih Pak dari Ibu Nana, dari Ana dan juga dari kami kan dari sebagai guru di sini. Nah, bagaimana Pak tindak lanjut dari kasus Ana ini tersebut? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat setuju kali ya untuk kegiatan konferensi kasus ini ya. Ini sangat bagus sekali untuk dilakukan, terutama untuk anak-anak yang mempunyai masalah yang sangat berat itu untuk diselesaikan kan. Karena kita menggabungkan semua informasi yang ada, nggak ada simpang siur lagi. Iya. Nah, di sini saya juga sebagai kepala sekolah juga terkejut dengan terjadinya hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena di sekolah ini itu tuh fasilitasnya sudah mumpuni ya, seperti kayak wifi sudah ada, Iya. terus kayak ruangan multimedia, semua komputer, peralatan untuk pelajaran-pelajaran TIK itu sangat Lengkap ya Pak ya? lengkap dijamin. Nah, di sini saya juga kepada anak-anak seharusnya
ketika laptopnya sedang bermasalah atau apa bisa bicara langsung ke ibu wali kelasnya atau Biar bisa ke diganti ya. kepala sekolah langsung, mungkin bisa. Nah, karena di sekolah ini mengutamakan siswanya, kenyamanan gitu kan. Iya. Di sini juga untuk tindak lanjut dari kasus ini, saya juga banyak dengar dari anak wali kelas, wali murid, atau dari siswa sendiri yang komplain kepada Ada pihak satu sekolah gitu kan, karena ini udah mencoreng nama baik sekolah. Hal-hal sepele ini terjadi seperti ini ya. Nah, di sini kami dari pihak sekolah hasil rapat sudah mendiskusikan ini hal yang terbaik untuk semuanya, untuk anak-anak. Pihak sekolah akan men-skorsing anak-anak itu selama seminggu, ya kan, agarnya nantinya bisa lebih dekat lagi kepada orang tuanya, bisa lebih percaya lagi kepada dirinya, mengoreksi lagi dirinya, dan juga jika anak-anak melakukan hal seperti ini lagi, tidak menutup kemungkinan anak-anak bisa dikeluarkan ya. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, untuk anak-anak dan juga yang lain, dan pihak sekolah juga akan lebih memfokuskan untuk kayak Bu Suci dan Bu Eli tadi memfasilitasi untuk mencari informasi lagi, data-data kepada anak-anak Lebih dekat kepada lebih anak-anak yang mana membutuhkan layanan-layanan itu akan diberikan ya. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya sebagai pihak sekolah, dan juga saya mohon maaf jika banyak kekurangan yang terjadi di sekolah ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Raden ya. Jadi Bapak Raden tadi, kami dari pihak sekolah sudah sepakat untuk men-skorsing anak ini seminggu. Semoga bagaimana Ibu? Mungkin ada tanggapan? Saya tidak keberatan sih, karena Tidak keberatan. memang anak saya yang salah bintang, dan mungkin ini juga dapat memfasilitasi kami berdua supaya kami lebih dekat, dan saya tidak hanya fokus dengan pekerjaan, fokus dengan bisnis, tapi saya juga memperhatikan saya, itu mungkin kami bisa berrekreasi bersama atau lebih sharing bersama, lebih mendekatkan diri lah, supaya kami berdua juga hubungannya supaya lebih baik lagi seperti itu. Baik. Jadi Ibu Nanas menerima konsekuensi apa yang diperbuat dari Ana ya. Jadi Ana dan Ibu Nanas mungkin selama seminggu ini kan ada waktu skorsing, itu bisa mungkin refreshing berdua atau mungkin belajar hal-hal yang lain seperti itu. Ini bagaimana nih Ibu Mei, pandangan apa tindak lanjut yang dari kami berikan kepada Ana? Baiklah, terima kasih Bu. Saya sangat setuju. Skorsingnya berupa selama seminggu ya. Jadi bisa dilihat dari sisi positifnya dari skorsing ini, bahwa selama dalam waktu seminggu ini bisa dilakukan pendekatan, bertukar pikiran antara anak dan ibu, bagaimana yang anak inginkan selama ini, bagaimana yang ibu inginkan, dan mencari jalan tengahnya sehingga keduanya sama-sama enak menjalaninya. Yang satunya merasa enjoy menjalaninya, yang satunya juga merasa bangga dengan hasil dari Ananda sendiri seperti itu. Jadi dalam waktu seminggu ini saya berharap setelahnya hubungan anak dan ibu menjadi lebih akrab, menjadi lebih mengenal satu sama lain antara anak dan ibu. Itu sih Pak. Terima kasih Ibu Mei sudah memberikan pendapat. Ini jadi ajang lebih pendekatan ya kepada orang tua kepada anak. Nah, mungkin itulah yang dapat kami pihak sekolah sampaikan kepada Ibu juga Ananda. Semoga apapun yang kita bahas hari ini adalah sudah menjadi titik terang nih permasalahan dari anak, mungkin seperti itu, dan anak mungkin menjadi lebih baik seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan titik terang nih dari permasalahan ya dari oleh Ananda kita anak. Nah, tadi di awal kegiatan kita buka dengan doa, diakhiri juga dengan doa kan, karena alhamdulillah perjalanan kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan semoga perjalanan Ibu Mei, Ibu Nanas dan Anda ketika pulang dilancarkan, dan untuk kita juga ya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dari pihak sekolah mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum